Kalau ruang kalian terbatas, nggak butuh kerja mobile, dan juga nggak mau ngeluarin banyak-banyak duit buat sebuah perangkat komputer yang high-end banget, AIO atau All-in-One PC dari Acer yang satu ini bisa jadi solusi buat kalian. Halo, gue Dian dari Main Lagi, dan di channel ini gue banyak bahas tentang teknologi, games, dan juga teknologi dari sudut pandang gamer. So, if you are into it, please consider untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah. Ini adalah AIO Acer Aspire C24 1700. All-in-one desktop PC ini ngasih desain yang simple banget, persis kayak monitor biasa. Dengan bobot yang juga ringan, gak jauh beda dengan monitor biasa. Ukurannya persis banget kayak monitor 24 inci pada umumnya, dengan kaki berbentuk V yang nggak makan tempat. Lagi-lagi persis kayak monitor biasa pada umumnya. Secara kasat mata, di bagian depan yang paling menonjol ini adalah adanya webcam 5 megapiksel dan stereo microphone untuk menunjang kerjaan meeting online kamu. Webcamnya ini bisa kalian tutup jika nggak diperluin ya, jadi privacy tetap aman. Displaynya pakai panel IPS 23,8 inci dengan resolusi Full HD. Finishing matte di layar ini juga bikin tampilan monitor nggak mantulin cahaya yang ada di belakang kalian, jadi lebih nyaman di mata. Displaynya ini cukup renyah di mata, masih bisa dipakai untuk editing foto yang ringan-ringan, meskipun Acer nggak ada klaim apapun tentang akurasi warnanya. Tapi ini bagus loh. AIO ini gampang buat di-adjust, tapi terbatas banget. Cuma bisa nengok atas bawah aja tanpa opsi tengok kanan kiri atau ubah ketinggian. Kalau kalian kepikiran untuk pasang monitor ARM di AIO ini supaya posisinya itu gampang diatur-atur, kalian harus pikir dua kali. Karena di bagian belakang ini nggak ada VESA mount systemnya. Ya bisa sih sebenarnya beliin bracket gampang-gampang aja itu. While Acer nggak menjanjikan sebuah performa yang tinggi-tinggi banget untuk AIO-nya ini, tapi Acer juga fair dengan ngasih spesifikasi yang menurut gua pas banget sama harganya. AIO ini dijual di harga 8 jutaan aja untuk varian i3, ditambah garansinya 3 tahun. Buat harga lebih lengkapnya, silakan kalian cek di deskripsi, di situ ada linknya, kalian klik aja untuk tahu lebih lengkap. Otak yang disematkan sama Acer di AIO ini adalah Intel Core i3 generasi 12 yang cukup mumpuni kalau dibandingin sama generasi-generasi sebelumnya. Meskipun i3 1215U ini cuma nyedot daya 15 watt, tapi Intel tetap kasih 6 core dengan konfigurasi 2 P-core dan 4 E-core. RAM yang dikasih juga baru 4 GB aja, namun bisa kamu upgrade sampai 64 GB dual channel. AIO ini nggak ngasih hot swap apapun, jadi kalau kalian mau upgrade, kalian harus bongkar bagian belakang dari AIO ini. Kalau nggak berani, bawa ke service centernya Acer aja. Untuk storage, udah cukup mumpuni buat kerjaan harian dengan 512 GB M.2 PCIe SSD yang juga bisa banget kamu upgrade. Sayangnya, GPU-nya ini untuk varian yang i3 masih menggunakan Intel UHD Graphic. Jadi siap-siap untuk turunin ekspektasi kalian sama kemampuan grafisnya. Untuk performa grafis yang lebih tinggi, kalian bisa ambil varian i5, di mana Intel ngasih kartu grafis Intel Iris Xe di dalamnya. Nah, kalau yang gua tes ini, sekali lagi, ini adalah varian yang i3 ya. Jangan salah. Untuk harian dan konsumsi media, varian i3 ini udah lebih dari cukup. Nonton Netflix di displaynya enak, support Full HD dan ukuran 24 inci itu pas buat nonton film. Ini sih jelas lebih nyaman ketimbang nonton di layar yang lebih kecil, kayak layar laptop misalnya. Kita bahas angka-angka dulu ya dengan beberapa aplikasi benchmark. Gue sempat ngetes dengan 3D Mark Firestrike dan dapat skor 1690. Detailnya bisa kalian lihat sendiri. Menurut gue ini adalah angka yang cukup oke. Untuk skor Cinebench R23 yang gua run sebanyak 5 kali, AIO ini dapat skor sekitar 5000-an dengan konsistensi yang cukup baik meskipun sempat anjlok di 4300 di tes yang kedua. Gue coba tes performa real life-nya dengan mainin beberapa game yang menurut gue cukup masuk akal untuk dimainkan dengan AIO ini, dengan i3 1215U, dan ini dia hasilnya. Valorant setting low masih bisa dimainin dengan FPS di angka yang cukup menyulitkan sebenarnya buat kalian yang kompetitif banget, tapi aman lah buat kalian yang casual gamer. Sekitar 45-60 FPS bisa di display di sini. Tembus juga 100 fps ke atas, tapi di menu doang. Dan AIO ini punya display 60 Hz, jadinya belum bisa nampilin di atas 60 fps. Kecuali
kalian colokin secondary monitor yang bisa juga dipasang di sini. Kayaknya kalau kalian mau coba tambahin RAM-nya, harusnya bisa ya. Ingat, tambahin sekaligus dual channel. Kalau bisa 64 GB, masukin semua di situ. Mahal juga ya. Tapi sayangnya di unit review ini gue nggak bisa nambahin RAM-nya karena harus bongkar bagian belakangnya ya. Jadi gue nggak bisa ngetes si eFootball 2023 ini saat ini. Kecuali kalau tiba-tiba dikasih gitu ya, sama RAM-nya sekalian gue bongkar. Ngarep lu bang. Game anak-anak sejuta umat, Roblox ini bisa banget dimainin ya. Dengan settingan low, dapat FPS yang cukup oke, meskipun harus kompromi ya. Settingannya harus dipasang di low. Lagian Roblox ya, mau lo setel low, mau lo setel high, pasti gambarnya kotak-kotak. Percaya sama gue. Jadi secara performance buat harian ini sebenarnya udah oke. Untuk game-game yang ringan-ringan atau game-game yang casual yang biasa kalian mainin sehari-hari juga masih bisa dimainin lah ya. Asalkan harus kompromi sama settingan medium to low aja. Soal konektivitas, AIO ini udah mendukung Wi-Fi masa depan, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 dan juga USB Type-C di bagian belakang. Keberadaan USB Type-C ini membantu banget buat kalian yang pengen pasang USB hub atau docking di AIO ini. Karena nggak semua AIO dukung fitur USB Type-C, jadinya repot harus colok-colok ke belakang. Yes, semua I/O yang ada di AIO ini, semua input-output yang ada di AIO ini, itu colokannya ada di bagian belakang. Selain USB Type-C, ada juga HDMI out, LAN port, audio port, USB Type-A 3.2 Gen 1 sebanyak 2 buah, dan USB Type-A 3.2 Gen 2 sebanyak 1 buah. Kayak yang tadi udah sempat gue singgung ya, adanya port HDMI out ini ngebantu banget buat kalian yang pengen pasangin secondary monitor untuk nemenin si AIO ini. Misalnya pasang monitor yang punya refresh rate lebih tinggi, 75Hz, 144Hz itu bisa banget. Untuk powernya, AIO ini ringkas banget ya, cukup pakai satu power adapter 65 watt ini aja yang bisa kalian colok langsung ke listrik. Jadi bisa dibilang listriknya ini kecil ya, cuma segede charger HP flagship zaman sekarang aja, colok dan bisa langsung dipakai. Langsung dipakai, keyboardnya gimana, mouse-nya gimana, speakernya gimana, ini kan kayak monitor doang. Oh tenang Ferguson, tenang. Karena keyboard, mouse, dan juga speakernya udah dapet. Keyboard dan mouse-nya kita dapat yang wired ya. Jadinya gue sangat-sangat menyarankan buat kalian yang pengen punya desktop yang clean untuk pakai keyboard dan mouse yang terpisah, yang wireless biar cakep desktopnya gitu. Untuk speakernya dia udah ada built-in di dalam monitor. Kualitas speakernya pun menurut gue decent ya, cukup oke dengan volume yang tinggi banget tapi lag di bass. Mungkin untuk iterasi selanjutnya, Acer bisa tuning nih speakernya untuk bassnya lebih oke lagi. Oh iya, gue juga nggak nemu adanya tombol untuk ngubah volume speaker di AIO ini ya. Jadi kalau kalian mau ubah-ubah volume speaker, kalian harus melakukannya di dalam Windows. Nggak masalah sih. Dan juga, ini tombolnya cuma ada satu. Ini tombol power, jangan sampai salah pencet. Ntar kalau lagi kerja dipencet mati dia. Udah kejadian 2 kali tuh sama gue. Nggak cuma itu kelengkapannya, karena kalian juga dapetin sebuah mousepad kecil, iya kalau kalian butuh mousepad, dan juga Windows 11 udah included di dalam AIO ini. Overall, Acer Aspire C24 1700 ini adalah sebuah AIO yang layak banget buat dibeli, apalagi kalian yang budget minded banget. Dengan harga 8 jutaan, kalian bisa dapat sebuah perangkat komputer rumahan yang punya layar cukup besar dan performa yang oke untuk kerjaan sehari-hari. By the way, kalau kalian minat beli, sekali lagi link pembelian ada di deskripsi di bawah. Dan jangan salah pilih ya, karena ada C24 yang punya konfigurasi Intel 11 Gen. Dan harganya cuma beda beberapa ratus ribu. Sayang banget kalau misalnya kalian beli yang generasi 11, mendingan langsung yang generasi 12 kayak ini. Oke, itu aja video gue kali ini tentang AIO yang menurut gue menarik banget dari Acer ya. Acer Aspire C24 1700. Semoga video ini bermanfaat dan bisa ngebantu buat kalian yang emang lagi nyari AIO atau PC tapi nggak mau punya PC yang gede-gede towernya gitu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, dan kalau menurut kalian video ini ngebantu dan menarik, kalian bisa subscribe dengan pencet tombol subscribe yang ada di bagian bawah. Gue dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.